Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh memulai hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan dalam acara Renungan Harian edisi khusus 20 tahun PDKK Immanuel Santo Yakobus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pagi ini kami boleh diperkenankan untuk mendengar renungan harian edisi khusus ini, sehingga nantinya kami percaya kami pasti diberkati, dan nantinya kami boleh menerima hikmat yang daripada-Mu sendiri. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, shalom, apa kabar sekali lagi? Tuhan Yesus berkati kita, amin. Hari ini saya diberi tugas, tepatnya diharuskan membawa satu renungan yang diberi judul Password Keselamatan. Saya ambil dulu satu ayat dari Alkitab, dari Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, seisi, ada tambahan di situ, seisi rumahmu. Itu sebetulnya tambahan, saudara. Karena dalam bahasa asli ditulis ho-oikos, artinya rumah saja. Ya, kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya juga rumah saja. Kalau saya boleh sedikit bacakan ayatnya dalam bahasa Inggris, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Jadi saudara yang terkasih, dengan perkataan lain, apa artinya? Seluruh keluarga akan selamat karena saya yang percaya kepada Kristus. Tetapi arti yang lebih mengena adalah keselamatan itu diberikan pada keluarga saya seperti kepada saya. Ya. Jadi saudara, ketika keluarga saya akan selamat sebagaimana saya diselamatkan, maka ayat ini bermakna bahwa keselamatan itu ternyata berdampak bagi orang-orang di sekitar. Ya, di mana misalnya saya ada di rumah, maka orang di sekitar rumah saya itu akan diselamatkan. Dan kita akan apa? Bisa menjadi saksi bagi keluarga atau anggota keluarga kita yang di rumah yang belum diselamatkan. Orang-orang lain akan melihat perubahan hidup kita. Dulu mungkin kita tidak suka bantu, sekarang kita lebih ringan tangan. Dulu sedikit-sedikit kita kalau dinasihatin, mungkin kita nggak terima loh, kita marah, ya. Dulu kita nggak suka berdoa, tapi kita sekarang lebih rohani, lebih punya waktu. Kalau kita ada doa rosario tuh, sekarang banyak kita bisa mengadakan waktu untuk mau berdoa rosario secara streaming, ya. Kita mau melayani dengan sukacita dan lain-lain ya.
Jadi kebajikan yang ditampakkannya akan membawa orang lain itu datang kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-14. Korintus 7 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, ayat ini sebenarnya memiliki pengertian yang sama seperti Kisah 16:31 itu. Sama. Pengertiannya sama. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahnya. Jadi kata selamat dan dikuduskan pengertiannya sama. Sekali lagi saya bilang, kata selamat dan dikuduskan pengertiannya sama, tapi bukan merupakan ketentuan atau hukum. Jadi, bila dalam satu rumah, misal istri sudah bertobat, wah istrinya terus pergi ke PD, bersodoh, tapi kita lihat ada begitu banyak suami-suami di mana? Di rumah. Atau, tapi ini jarang. Suami terus ke PD, istrinya di rumah, jarang ya. Kebanyakan istri dulu suka ke PD, misalkan ini, suaminya nanti dulu, tanda tanya. Istri sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, tidak otomatis suami dan anak-anaknya bertobat. Istri benar-benar taat ke PD, belum tentu suaminya mau ke PD. Istri dan suami datang PD, coba lihat mana anak-anaknya mau baca Alkitab, mana anak-anaknya mau datang ke PD. Belum tentu. Tapi di dalam 1 Korintus 7:14 itu bukan tidak ada artinya. Ya. Ayat itu dituliskan sebagai pernyataan iman. Seperti pernyataan iman Abraham yang akan membawa seluruh orang dari rumahnya itu datang kepada Allah. Sebuah proses yang harus terjadi sebelum istri atau seisi rumah itu diselamatkan atau dikuduskan. Maka kita, saudara dan saya, harus terlebih dahulu dibenarkan sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan proses itu harus terjadi. Sebagai apa, saudara? Sebagai bagian dari fungsi umat Allah untuk menjadi terang bagi sekelilingnya. Sehingga iman yang dimiliki oleh satu orang di dalam keluarga itu dapat dicurahkan kepada seluruh keluarga. Dicurahkan ya kepada seluruh anggota keluarga kita. Santo Paulus dalam suratnya pada umat di Korintus berkata bahwa seorang istri yang beriman akan dapat menguduskan suami dan anak-anaknya sehingga seluruh isi rumah bisa diselamatkan. Tidak tahu kenapa Santo Paulus kan tidak mau ngomong ada suami baru istri kan semua diselamatkan, tapi kalau diselamatkan dikatakan dia ngomong istri karena bukan mungkin ya, dari awal kita kejadian dikatakan istri adalah seorang penolong bagi suaminya. Hai para istri, adakah engkau sebagai penolong dalam keluargamu? Adakah engkau mendoakan suamimu? Kalau iya, suami istri, adakah kamu mendoakan anak-anakmu? Jangan dibilang, oh anakku sudah besar, dia punya pendirian sendiri. No. Sejauh dia adalah anakmu, keluargamu,
orang tua bertanggung jawab untuk membawa mereka kepada Kristus. Kesimpulannya apa? Gak usah khawatir, saudara. Jangan khawatir. Bagi orang tua, kakek, nenek, atau anggota keluarga yang belum diselamatkan, kalian pasti didoakan oleh anggota keluargamu yang sudah dibaptis, sudah hidup baru dan percaya Tuhan Yesus Kristus, sehingga seisi rumah, ini betul, seluruh rumah itu seisi rumah peroleh keselamatan dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saat ini ketika kita percaya bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah hidup dalam Roh Kudus, maka harusnya kita dimampukan untuk bisa berdoa dengan benar. Kita dimampukan untuk bisa mendoakan orang lain. Doa syafaat. Kita dimampukan untuk bisa mendoakan negara dan bangsa. Dimampukan. Kita bisa dibuat rindu untuk mengucap syukur, bisa memuji, dan jangan lupa kita harus bisa menyembah Tuhan. Kita diberi kerinduan, pengertian untuk mengenal dan mempraktekkan sabda Tuhan. Karena itu password keselamatannya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini harus kita alami. Maka Bapa di surga akan menjamah setiap kita, memberkati dan menyelamatkan kita. Anda dan saya percaya itu. Untuk itu, saya akan berdoa untuk Anda. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah bisa mengakhiri renungan singkat pada pagi hari ini, karena kami percaya bahwa ketika Engkau telah menjamah kami, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan selamat dan seisi rumah akan juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Semua anggota PD PKK Immanuel Santo Yakobus pasti akan selamat, dan seluruh keluarganya juga diselamatkan karena mereka percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tak lupa saya Hanjaya, pewarta BPK PKK Kuskupan Surabaya, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-20 PD PKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Saya percaya bahwa melalui PD Immanuel ini banyak umat akan datang, karena PD ini dipercaya sebagai saluran berkat, karena anggota-anggotanya yang begitu militan, pengurusnya juga akan benar-benar membawa banyak jiwa datang kepada Yesus, karena mereka telah diperkenankan dan diarahkan untuk bergabung dan memperoleh berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Saya terus berdoa bahwa kita sebagai anggota PD PKK tidak boleh kendor. Ya, kita harus tetap maju sekalipun ini masa pandemi COVID-19. Saksikan banyak firman Tuhan di acara-acara on live streaming. Jangan lupa teruskan saksikan renungan harian setiap hari selama bulan Juli ini. Ini edisi khusus 20 tahun PD PKK Immanuel Santo Yakobus. Dari saya, terima kasih Anda sudah mau mendengar renungan ini. Tuhan Yesus memberkati.